Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang Is, harapan baru datang di tahun baru 2021. Kabarnya Provinsi Lampung mendapatkan jatah vaksin. Nah, seperti apa untuk persiapannya untuk vaksin itu sendiri? Jadi sebelum vaksin itu datang, vaksin itu kan bukan hal yang yang harus kita dengungkan dan kita harus kegembiraan. Tapi bagaimana masyarakat untuk selama 10 bulan lebih ini perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat itu antara lain bagaimana setiap makan harus cuci tangan, tidur dengan dengan cukup, olahraga dengan cukup, makan makanan dan sayur-sayuran. Nah, ini kan membantu menguatkan imun tubuh sehingga bagi orang-orang yang kuat imunnya, insya Allah tidak akan terpapar COVID-19. Banyak hal yang harus kita ingatkan kepada masyarakat bahwa semua pasien yang sekarang berada di isolasi, ruang isolasi di rumah sakit, baik itu yang sudah sembuh maupun yang sekarang ini sudah menjalani isolasi, mereka sangat menyesal. Kenapa mereka sangat abai dengan protokol kesehatan, terutama memakai masker, ya kan? Mereka sadar setelah mereka diisolasi di ruang yang sepi, tidak ada keluarga, tidak ada yang bisa menjenguk, ya kan? Terus juga mereka ditemani oleh suara-suara yang memang di rumah sakit itu. Nah, inilah yang membuat penyesalan-penyesalan bagi mereka yang abai protokol kesehatan. Bayangkan Mbak, 14 hari di ruangan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, makan juga dibatasi, juga tidak ada yang menjenguk. Terus kalau dia suami bagaimana dia melihat istrinya, anak-anaknya, kalau dia istri bagaimana suaminya, termasuk anak-anaknya. Nah, inilah kita mengingatkan bagi yang belum atau terus menjaga protokol kesehatan, kita berharap angka lonjakan COVID-19 ini tidak akan naik lagi sehingga Lampung ini benar-benar kembali banyak kabupaten kota yang sekarang posisinya zona orange, ya kan. Terus ada 2 zona kuning dan masih 1 zona merah, yaitu Bandar Lampung. Nah, inilah yang harus kita antisipasi, yang harus kita ingatkan kepada masyarakat bahwa COVID itu ada. Dan bagaimana cara mengantisipasinya dengan ketat, kita harus memakai protokol kesehatan. Dan juga penegak hukum, baik itu TNI Polri maupun Satpol PP, apabila melihat ada orang yang tidak menggunakan protokol kesehatan, langsung dilakukan sanksi. Tidak hanya sanksi olahraga atau sanksi yang lain-lain, perlu ada sanksi keras, membayar denda. Kenapa harus membayar denda? Karena dia tidak memakai masker itu akan menularkan COVID kalau dia OTG, ya kan? Dan kalau dia tidak memakai masker, dia juga akan ketularan bagi mereka yang tidak memakai masker. Jadi satu sama lain itu saling ketergantungan. Maka itu semua orang harus memakai masker. Dan sangat tegas apabila TNI Polri dan Satpol PP itu melakukan denda yang harus menegakkan peraturan-peraturan daerah yang ada di kabupaten kota itu dan juga di provinsi gitu loh. Nah, ini yang harus kita lakukan ke depan. Bagaimana memutus rantai COVID itu sendiri gitu, sehingga masyarakat akan hidup sehat sembari menunggu vaksinnya yang sekarang ini hari ini datang disuplai dari Jakarta sebanyak 40.000 lebih vaksin yang akan disuntikan. Ini yang pertama, tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan, juga para birokrat yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Masyarakat yang tahap keduanya, tahap ketiganya nanti masyarakat juga tenaga-tenaga yang lain gitu loh, Pak. Baik, tentunya kita masih menunggu juga vaksin datang dan untuk aktualisasinya pun kita masih tunggu. Tapi tetap sambil menunggu vaksinasi tersebut dilakukan, kita harus tetap melaksanakan 3M begitu ya Bang Is. Namun masih banyak juga nih di kalangan masyarakat kita yang abai terhadap 3M, padahal mereka sudah sangat tahu apa manfaat dari 3M tersebut. Lantas seperti apa cara meyakinkan masyarakat? Ya, kita satu yang pertama kan soal penegakan hukum.
kita sangat bangga terhadap apa yang dilakukan oleh TNI Polri dan pemerintah kabupaten kota. Terlihat modal sosial bahwa masyarakat itu patuh terhadap peraturan ketika terjadi pergantian malam tahun baru. Ya kan, tidak ada tempat-tempat hiburan, tidak ada tempat-tempat wisata, juga kafe yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Artinya ini kan suatu modal sosial bagi Lampung untuk memutus rantai itu. Tinggal yang pertama menegakkan peraturan, ya kan, untuk masyarakat yang tetap abai protokol kesehatan. Yang kedua, memang masyarakatnya patuh, ya kan. Masyarakat kalau umpama tidak patuh, tentu mereka akan dibayarkan denda. Contoh umpama, kita di Indonesia ini sangat ceroboh bagaimana kita memperlakukan membuang sampah sembarangan. Ketika kita pergi ke Singapura, ya kan, kecerobohan itu hilang ketika masuk negara Singapura. Membuang sampah sendiri langsung didenda. Nah, ini artinya modal sosial yang terjadi malam tahun baru itu adalah untuk bagaimana masyarakat tetap patuh dalam protokol kesehatan gitu, teman. Baik, tentunya itu menjadi salah satu modal kita untuk lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Semoga 2021 itu pun seperti itu, menjadi hal yang positif nantinya. Lantas Bang Is, seperti apa solusi agar masyarakat bisa terhindar dari bahaya COVID-19 yang masih saja ada hingga saat ini sambil kita juga menunggu vaksinasi datang? Ya, solusi-solusi yang dilakukan itu adalah selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa COVID itu ada. Yang kedua, perlu kita membuat narasi-narasi bagaimana COVID itu sangat menyesakkan dada. Yang seperti kita bilang tadi bahwa banyak masyarakat yang terpapar, terisolasi, ya kan? Bagaimana seorang rektor di Lampung ini dengan dia harus diisolasi 14 hari di rumah sakit, lalu diisolasi lagi 15 hari di rumahnya. Waduh, katanya benar-benar COVID ini sangat tidak membuat aktivitas. Inilah salah satu narasi-narasi yang berbicara itu kan seorang profesor doktor, rektor, perguruan tinggi di Lampung ini terkena COVID, dia sadar bahwa pentingnya protokol kesehatan itu bagi masyarakat, bagi dia, bagi keluarganya, dan bagi bangsa ini gitu, Mbak. Narasi-narasi itu yang harus kita kembangkan. Itu juga tentunya menjadi peran dari Lampung Pos untuk kita selalu menggaungkan bahwasannya COVID itu ada dan agar masyarakat selalu sadar bahwa COVID itu ada dan harus kita cegah. Baik, terima kasih Bang Is. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk pembahasan kita tentang bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami.